Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kepada yang terhormat Bapak Khairunas SIP MIPOL dan kepada teman-teman semuanya yang saya kasihi. Di sini kami dari kelompok 6 akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Trias Politika yang mencakup lembaga legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu dan juga rekan-rekan saya yang telah berkontribusi besar sehingga terlaksananya presentasi pada hari ini. Nama saya Natasha Afifah selaku moderator dari kelompok 6 dan juga ada rekan saya, yang pertama Muhammad Raihan, yang kedua ada Muhammad Faris Sulaiman, dan yang ketiga ada Rizka. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu trias politika. Jadi, pembagian kekuasaan di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Secara umum, pembagian kekuasaan itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada pembagian kekuasaan secara vertikal dan yang kedua ada pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan jenjang dari atas hingga ke bawah, di mana di tingkat atas memiliki kekuasaan lebih tinggi daripada di bawahnya. Dalam pemerintahan di Indonesia, hal tersebut dilaksanakan antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua, pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal merupakan pembagian kekuasaan yang sesuai dengan hukum trias politika, yaitu pembagian kekuasaan secara terpisah dan mandiri. Definisi dari trias politika itu sendiri merupakan suatu ajaran yang memiliki anggapan bahwa kekuasaan negara itu terdiri dari tiga kekuasaan. Yang pertama ada legislatif, yang kedua eksekutif, dan yang ketiga ada yudikatif. Konsep trias politika ini dicetuskan oleh Montesquieu. Menurutnya, kekuasaan suatu negara itu harus dipisahkan agar kekuasaan tersebut tidak mutlak dan memungkinkan adanya kerjasama antar lembaga tersebut. Kemudian, pemaparan lebih lanjut mengenai lembaga legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan-rekan saya. Yang pertama ada Muhammad Raihan yang akan memaparkan mengenai lembaga legislatif di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rehan. Saya berasal dari kelompok 6 kelas C Indralaya. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pembagian konsep trias politika legislatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang diberikan kepada wakil dari rakyat yang diberikan hak untuk membuat atau menyusun sebuah undang-undang. Kekuasaan legislatif dijelaskan dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga legislatif juga diberikan kewenangan untuk meminta keterangan mengenai kegiatan yang sedang dilaksanakan maupun akan dilaksanakan oleh lembaga eksekutif. Lembaga legislatif merupakan kelompok pertama yang memiliki tanggung jawab dalam membuat peraturan dan undang-undang. Pada sistem pemerintahan Indonesia sendiri, kekuasaan ini dipegang oleh anggota MPR, DPR, dan DPD. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menyampaikan materi trias politika yang selanjutnya, yaitu eksekutif. Istilah eksekutif pertama kali dikemukakan oleh John Locke, di mana John Locke menyatakan bahwa kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, termasuk untuk mengadili pelanggaran terhadap perundang-undangan. Jadi, John Locke menyatakan bahwa kekuasaan eksekutif itu ada dua, yaitu untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, dan yang kedua untuk mengadili pelanggaran terhadap undang-undang. Kemudian, pendapat dari John Locke disempurnakan oleh Montesquieu, di mana Montesquieu menyatakan bahwa kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk mengadili pelanggaran terhadap undang-undang dipegang oleh kekuasaan yudikatif.
Pendapat dari Montesquieu inilah yang kemudian menjadi trias politika. Untuk contoh lembaga dari eksekutif itu adalah presiden, wakil presiden yang dibantu oleh menteri-menterinya. Tugas dan wewenang dari presiden diatur di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Presiden memiliki kewenangan di dalam menjadi kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Tugas dan wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan yang pertama adalah mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Pasal 5 ayat 1. Lalu menetapkan peraturan pemerintah pada pasal 5 ayat 2. Mengangkat dan memberhentikan para menteri-menteri negara terdapat di dalam pasal 17. Kemudian membuat undang-undang bersama DPR. Pasal 20 ayat 2. Lalu membuat rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN terdapat di dalam pasal 23 ayat 2. Kemudian tugas dan wewenang presiden sebagai kepala negara yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Pasal 10. Yang kedua, menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Pasal 11. Yang ketiga, menyatakan keadaan berbahaya. Pasal 12. Yang keempat, mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Pasal 13. Yang kelima, memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Pasal 14 ayat 1. Yang keenam, memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan dari DPR. Pasal 14 ayat 2. Yang ketujuh, memberikan gelar kehormatan, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan pada pasal 15. Kemudian yang terakhir, presiden berkewenangan untuk membuat dewan pertimbangan yang untuk memberikan nasihat kepada presiden. Terdapat di dalam pasal 16. Lalu tugas wakil presiden dan juga menteri, wakil presiden menjadi orang yang bertugas untuk membantu presiden dalam menangani segala permasalahan yang ada. Lalu menteri, kalau menteri tugasnya adalah menyelenggarakan pemerintahan sesuai bidang mereka masing-masing yang telah ditetapkan oleh presiden. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Trias politika yudikatif. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang atau rule education function. Contoh lembaga yudikatif beserta tugas dan wewenangnya. 1. Mahkamah Agung atau MA. A. MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah mahkamah konstitusi di Indonesia.
Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. MA membawahi peradilan di Indonesia. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. C. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. 2. Mahkamah Konstitusi atau MK. A. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan 1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. 2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Memutus pembubaran partai politik. 3. Komisi Yudisial atau KY. A. KY adalah lembaga mandiri bentuk presiden atas persetujuan DPR. Pasal 24B ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. KY berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, dan perilaku hakim. Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Sekian, terima kasih. Baiklah, dapat saya simpulkan bahwa trias politika merupakan sebuah langkah baik untuk menjalankan sistem pemerintahan yang efektif. Dengan ketiadaan kekuasaan yang absolut dapat mencegah terjadinya penyelewengan kekuasaan yang dapat merugikan baik negara maupun rakyatnya. Meskipun demikian, rakyat tetap perlu mengawasi jalannya lembaga-lembaga tersebut apabila ada indikasi kerjasama dalam pembuatan keputusan ataupun kebijakan yang dapat merugikan. Sekian materi mengenai trias politika yang mencakup lembaga legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila adanya kekurangan dan juga kesalahan. Kami mengharapkan kritik yang membangun sehingga kesalahan yang terjadi tidak terulang kembali. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.